Welcome to Holiday atau Keramik. Ayo let's go, kita masuk. Halo, perkenalkan, gua Sidki Muhammad Haidar, biasa dipanggil Idai. Di sini gua sebagai artisan keramik atau pottery artist. Gua salah satu founder dari Holiday Keramik, Holiday atau Keramik. Di sini ada karya-karya teman-teman aku dari Risaudo. Dia di tanaman, ini ada beberapa karya anak SMK. Jadi di Holiday atau Keramik ini studionya lucunya di dalam SMK, tapi Holiday ikut berkarya atau Holiday ikut membangun exposure SMK sini ya. Ini beberapa karya-karya dari Holiday juga. Gua sebagai seniman keramik mendirikan Holiday atau Keramik itu sebagai pertamanya sih tempat bermainnya gua ya. Jadi Holiday atau Keramik itu keresahan yang ada di imajinasi gua atau di pikiran gua. Makanya gua berdirikan Holiday atau Keramik menjadi salah satu ekspresi atau salah satu karya dari Holiday atau Keramik. Nah, ini jenis tanah yang masih bisa kembali ke tanah ya, karena dia belum di firing biskuit kalau disebut di pottery pembakaran pertama. Nah, contoh pembakaran pertama ya ini. Dia ini udah nggak bisa balik lagi ke tanah. Kalau misalkan yang ini, dia bisa balik lagi ke tanah. Walaupun kelihatannya buat orang umum udah kering ya, udah bisa dipakai gitu. Oh, itu tidak bisa. Mulai pertama kali berpikir keramik sebagai medium dan cara berpikir atau menjadi gaya hidup itu di 2022. Awalnya gue lulus pada tahun 2020, itu musim corona bisa dibilang ya, dan di situ gue mulai menggali tentang si keramik, belajar tentang keramik itu dari apa yang gue punya sampai gue bisa mendirikan Holiday atau Keramik menjadi salah satu di medium berkaryanya gue itu dimulai 2022. Nah, ini masuk ke pembakaran kedua. Ini ada lapisan glaze dan pewarnaan jenis enggop menjadi detailing beberapa wajah dan mukanya gitu. Dalam proses berkarya di Holiday atau Keramik atau di medium keramik itu yang datang duluan adalah ide atau gua harus melakukan apa ya, list to do apa yang harus gua lakuin gitu. Dan gue senang cross market di medium keramik ini. Gue tidak membawa keramik itu sebagai tableware atau homeware ya. Gue lebih ngebawa keramik itu gaya hidup, keramik itu lifestyle, keramik itu punk gitu kan. Keramik itu bisa membuat pikiran orang tuh tidak memikirkan keramik bukan sekedar hanya homeware atau tableware, melainkan keramik menjadi gaya hidup atau lifestyle dalam sehari-hari. Di sini ada contoh-contohnya. Biskuit-biskuitan, produk-produk dari Holiday. Ini salah satu permintaan dari salah satu klien dari Holiday juga. Ini juga pertama di Holiday atau Keramik itu gue bagi dua ya, idealis terhadap diri gue dan idealis gue terhadap klien. Otomatis untuk klien gue hanya ingin nurutin kemauan dia, tapi beda cerita ketika gue membuat salah satu produk atau karya dengan idealis gue, itu gue pikirkan dengan baik-baik, dan itu hanya ibaratnya hanya di kamus otak gue aja. Selebihnya, kalau untuk dasarnya seniman harus bisa membagi dua antara idealis dengan permintaan publik atau permintaan klien ya. Itu yang banyak teman-teman yang gue rasain, dia salah menerka tentang si idealis atau kebutuhan tentang marketnya. Itu yang harus bisa dibedain. Nah, ini yang untuk pembuatan proses untuk bikin molding atau cetakan. Jadi awalnya seperti ini dulu, kita bikin modelingnya sampai ACC ke kliennya, udah ACC, lalu kita garap nanti pakai gipsum. Nah, jenis gipsumnya tuh jenis gipsum ini, jadi nggak sembarangan gipsum tuh bisa dipakai untuk cetakan ya. Jadi kalau biasa disebut sih gipsumnya gipsum Aples ya, itu banyak lah beberapa merek, dan ini contoh beberapa cetakan dari Holiday atau Keramik ya. Kalau untuk gue pribadi, karya-karya yang gue buat adalah karya-karya yang orang sembarangan pikir tuh impossible, tidak akan bisa dibuat. Tapi gue menciptakan karya itu menjadi bisa dibuat dan menjadi
jadinya karya itu bisa orang berpikir nggak mungkin turntable, misalkan turntable base-nya keramik itu nggak mungkin, tapi gue bisa memungkinkan turntable base-nya keramik, atau turntable menjadikan incense holder atau incense chamber gitu. Itu sih, gue mematahkan impossible atau ketidakmungkinan di permukaan umum, tapi gue melakukan itu menjadi jadi, dan itu pasti bisa. Ini ada karya beberapa teman-teman juga. Nah ini salah satu ovennya. Kalau mau lihat kita bisa buka dulu. Contoh oven atau clean biasa dibilang. Nah ini. Ini hasil dari pembakaran teman-teman dari Holiday Rishadow. Dia untuk pot. Di karya Holiday ini gue menjunjung tinggi tentang estetikanya dan menjunjung tinggi juga tentang fungsionalnya. Jadi gue membuat satu produk atau satu karya seni itu dia bisa digunakan untuk estetika atau menjadikan fungsional juga. Jadi di sini di Holiday ini tidak fine art, seni untuk seni, enggak juga, tapi seni untuk seni dan estetikanya itu dan fungsionalnya juga ada di situ. Karena di keramik itu narasinya sangat panjang, di keramik itu sangat eksklusif dan seksi. Dan gue membawa tendensi ini terhadap ke keramik bukan hanya sekedar bisnis, tapi sekedar edukasi terhadap orang-orang umum bahwa melihat keramik bukan hanyalah barang-barang yang fungsional aja, tapi menjadikan estetik. Nah di sini ada beberapa karya-karya juga. Ini salah satu figur dari seniman artisan Jepang yang diaplikasikan terhadap keramik. Oh tentu penting banget ya. Ketika kita membuat sesuatu produk atau membuat satu karya, itu menjadi signature buat diri kita sendiri, agar kita dikenal, agar ketika di pasaran pameran atau pasaran produk atau apapun itulah, itu menjadi terkenal bahwa si seniman ini menciri khas dalam bentuk karyanya tuh ada ciri khas tertentu. Menjadi opportunity buat si seniman itu sendiri, itu sangat penting yang harus diperhatikan. Di sini beberapa contoh-contoh moldingannya bisa dilihat. Ini moldingannya, molding cetakan. Nah ini salah satu cetakan yang tadi bisa dilihat figur Che Guevara, figur David Bowie, Saddam Hussein di sini tempatnya. Holiday Keramik tentunya ketika memiliki signature atau ciri khas yang terpikirkan, gambarannya yang tidak terpikirkan orang umum menjadi karya ya. Contohnya kayak turntable atau toilet menjadi lampu. Tapi dari toilet itu menjadikan gayanya bisa jadi kupu-kupu, bisa jadi kerang. Itu yang menjadi ciri khas Holiday, dan ciri khas Holiday adalah bisa masuk ke segmen manapun. Mau itu musik, mau itu film, mau itu teater, mau itu otomotif, semua akan diseludupi oleh Holiday atau keramik. Nah di sini juga ada salah satu submission tentang gelas, tapi gelas ini permintaan klien dari Holiday, dia pengen minta ada tekstur besi dan warnanya chrome. Ini cukup experience baru bagi si Holiday sih, yang gelas ini bisa dibilang kayak figur tadi. Tantangan besar untuk menjadi artis keramik atau seniman banyaknya lah, terlalu banyak ngebohongin lambung. Tantangannya itu dan tidak diapresiasi oleh negara sendiri. Bahkan keramik itu menjadi, orang melihat keramik menjadi dari peradaban, karena dari peradaban itu bisa dilihat dari keramik, bisa dilihat apapun itu. Itu salah satu prasejarah, tapi banyak orang terlupakan. Yang banyak orang nggak tahu. Intinya ya itu sih, ngebohongin lambung atau kuat-kuat di lambung untuk para seniman atau apapun itu pasti sih gitu. Jadi kita bisa room tour, bisa lihat-lihat karya dari teman-teman juga. Ya semoga kehadiran Holiday atau keramik yang masuk dengan cross market yang ke musik, ke event apapun itu, menjadi orang lebih aware atau orang lebih peduli terhadap seni keramik atau produk keramik ya. Karena di keramik ini sudah puluhan tahun mungkin dilupakan, hanya sekedar piring, hanya sekedar mangkok, hanya sekedar gelas gitu. Dengan kehadiran Holiday atau keramik menjadi gaya hidup, menjadi orang lebih aware dan care dan menghargai intinya di keramik itu sendiri.
Karya yang pengen aku buat yang belum terrealisasikan adalah karya pameran berjalan. Jadi aku mempunyai semacam pola pikir. Aku menyebut keramik menjadi gaya hidup, menjadi karakter itu keramik sama dengan punk. Nah, aku pengen ngerubah stigma orang punk. Aku pengen membuat satu produk entah gelas atau apa. Jadi anak-anak punk itu tidak meminta-minta, tapi anak-anak punk itu mengketok-ketok pintu, tapi memberikan gelas atau memberikan suatu cenderamata bahwa anak punk bisa berkarya atau anak punk yang dianggap marginal bisa memberikan tanpa harus dibayar. Dan itu cara aku untuk mengedukasi masyarakat umum ya, bahwa oh ternyata ada loh kegiatan sekumpulan atau orang-orang yang berkreatif ingin ngasih demonstrasi terhadap seni keramik atau produk keramik gitu sih. Ibaratnya kayak pameran berjalan lah, tapi dari pameran berjalan itu anak-anak punk disisipi oleh kamera tersembunyi ingin mengasih ke keramik beberapa orang-orang random aja sih. Lebih kayak gitu aja. Ini karya-karya dari teman-teman SMK. SMK. Nah, ini ada beberapa olahan tanah juga. Di sini tempat pengolahan tanah, di sini ada pembuatan tanah juga, pengeringannya juga. Ini juga karya yang dikenal dari Holiday atau keramik ya, yang pertama tadi lebih kayak manfaat buat orang, lebih kayak ingin ngasih sesuatu educate tanpa dia nggak bisa beli tanah tapi dia pengen melakukan belajar keramik, it's okay. Gabung aja sama Holiday. Holiday akan bantu dengan sekapasitas mungkin dan Holiday ingin menjadi manfaat bagi semua orang sih intinya gitu. Karena nggak semua orang artis atau seniman yang ingin membicarakan tentang manusia atau kemanusiaannya. Tapi walaupun Holiday sudah tinggi atau bagaimana, tetap Holiday tetap ingin jadi manfaat. Bahkan ketika orang yang sudah bergabung di Holiday sudah menjadi ikut workshop atau membeli produk Holiday, itu adalah keluarga besar dari Holiday itu sendiri sih. Ini jenis tanahnya tanah gerabah biasanya untuk anak-anak SMK ya. Jadi dia bisa menjadi modeling karena di keramik ini ada tiga jenis, ada namanya earthenware atau gerabah, dan kedua stoneware, yang ketiga porcelain. Untuk earthenware ini disebut gerabah, itu dia hanya sampai suhu pembakarannya hanya single firing atau satu kali pembakaran. Yang kedua itu stoneware, itu yang tadi kita liatin, dia 2 kali pembakaran. Yang pertama pembakaran biskuit, yang kedua firing glass. Yang ketiga adalah porcelain. Porcelain itu sumber daya alamnya di Indonesia itu nggak ada, makanya kita jarang pakai. Itu biasanya di Cina atau di Jepang. Idealis bagi Holiday sendiri adalah teguh pada pendiriannya, teguh dalam educate, membagikan ilmu, sharing terhadap ilmu di keramik, ilmu di tanah liat, ilmu di gerabah ataupun itu. Idealis di Holiday adalah ingin merubah mindset orang terhadap belajar sesuatu tentang seni lah intinya. Semua orang bisa melakukan seni, semua orang bisa melakukan membuat pottery, menggambar, melukis dan lain-lain. Yang harus diidealis adalah bagaimana kamu manfaat bagi orang lain. Intinya kalau dari aku pribadi POV Sidki Muhammad Haidar sebagai founder Holiday atau keramik, jadilah manfaat bagi orang lain, jadilah status sosial buat sekitar, menjadi ada ibaratnya hiduplah sekitarnya bagi seorang seniman, bagi seorang artis maupun yang lain lah. Intinya idealis ya harus punya, tapi idealis terhadap tujuan. Poin intinya, bukan terhadap cara. Nice. Ini kurang lebih seperti ini keadaan studio di SMK 14. Cukup gede, cukup luas untuk kita bisa membuat sesuatu dari keramik, dari apapun itu. Karena di keramik ini sangat eksklusif ya, sangat banyak yang kita bisa bangun, narasinya panjang, dan ya semoga banyak orang-orang umum bisa aware terhadap keramik. Cabut.